rata-rata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tunalaras dan ODD. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Anissa Reza. Kepada Reza dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tunalaras. Menurut Smith, tahun 1998, Individuals with Disabilities Education Act menyatakan bahwa eh, gangguan tunalaras ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, istilah tunalaras itu mengandung arti bahwa mengamati satu atau lebih kondisi yang sesuai dengan karakteristik dalam jangka waktu yang panjang, di mana hal ini mempengaruhi keterampilan akademik, itu seperti ketidakmampuan untuk mengendalikan perilaku atau perasaan, ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara hubungan baik dengan kelompok ataupun guru, ketidakmampuan untuk belajar, dan umumnya ini memiliki perasaan tidak bahagia dan tertekan. Kemudian, memiliki kecenderungan untuk berkembangnya simptom fisik atau takut dengan masalah pribadi ataupun sekolah. Yang kedua, itu tunalaras ini berkaitan dengan individu yang juga terkena skizofrenia autistik, namun tidak berkaitan dengan individu yang menderita sosial maladjusted. Eh, jadi dapat disimpulkan bahwa tunalaras ini merupakan individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras ini biasanya itu menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Pada tahun 1990, The National Mental Health and Special Education Coalition memberikan batasan mengenai pengertian tunalaras ini. Yang pertama, gangguan emosi dan tingkah laku itu merupakan suatu ketidakmampuan yang mana ciri-cirinya yaitu respon emosi dan tingkah laku di sekolah itu sangat berbeda dari segi umur, budaya, atau norma etik yang seharusnya, sehingga ini mempengaruhi prestasi akademiknya. Prestasi akademik yang dimaksud itu seperti kemampuan akademik, sosial, vokasional, dan kemampuan pribadi. Sedangkan ketidakmampuan yang dimaksud itu seperti sifatnya ini tidak temporer dan hanya pada kondisi tertekan saja. Itu secara konsisten itu hadir di dua konteks yang berbeda, namun setidaknya ini salah satunya muncul di sekolah. Dan yang ketiga itu tidak mempunyai respon langsung dengan intervensi pendidikan yang umum, atau dapat dikatakan bahwa anak ini tidak memungkinkan untuk menerima intervensi pendidikan yang umum. Yang kedua, gangguan emosi dan perilaku yang dapat hadir pada gangguan lainnya. Dan yang ketiga, kategori ini termasuk anak atau remaja dengan gangguan afektif, skizofrenia, gangguan kecemasan, atau gangguan lainnya yang mempengaruhi prestasi akademik. Selanjutnya itu ada karakteristik dari tunalaras. Yang pertama, intelijensi dan prestasi. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata anak dengan emosional dan tingkah laku memiliki tingkat intelijensi pada tingkat normal atau sekitar angka 90, dan hanya sedikit yang memiliki tingkat intelijensi di atas rata-rata. Nah, dibandingkan dengan normal intelijensi itu, kebanyakan anak dengan gangguan emosional dan tingkah laku ini berada pada kategori slow learner dan ketidakmampuan intelektual ringan. Kebanyakan anak yang memiliki gangguan emosional dan tingkah laku ini itu merupakan anak yang tidak berprestasi di sekolahnya. Adapun contohnya itu seperti hasil belajarnya ini seringkali jauh di bawah rata-rata, terus dia seringkali tidak naik kelas, dia sering bolos dan sering melanggar peraturan sekolah. Bahkan anak tunalaras yang mempunyai gangguan berat ini, mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan aritmatika yang baik. Namun bagi mereka yang mampu membaca dan berhitung dengan baik, itu terkadang gagal dalam mengaplikasikan kemampuan mereka pada masalah sehari-hari. Yang kedua itu ada karakteristik sosial dan emosional. Umumnya karakteristik sosial dan emosional anak ini, dia memiliki tingkah laku seperti
tingkah laku yang tidak terarah, ini contohnya seperti perkelahian, tidak patuh, terus pengucapan kata-kata kotor, senang memerintah, perusakan, kurang ajar, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada gangguan kepribadian, ini contohnya itu, cemas, terus pemalu, depresi, menarik diri dari lingkungan, merasa rendah diri, dan kesedihan mendalam. Dan yang ketiga itu ada tidak matang atau tidak dewasa dalam sikap. Ini seperti, pasif, terus kaku dalam bergaul, mudah bingung, perhatian terbatas, suka melamun, menghayal, dan juga dia biasanya itu senang bergaul dengan yang lebih muda. Dan yang terakhir itu ada pelanggaran sosial, ini seperti, melanggar aturan, terus mencuri atau bolos. Selanjutnya, dampak dari gangguan tunalaras ini, yang pertama perkembangan kognitif. Berdasarkan mental age dan chronological age, prestasi akademik pada anak tunalaras ini tidak sesuai dengan tingkat yang diharapkan. Nah, pada beberapa anak saat terjadinya kegagalan akademis yang cukup parah, dan berkepanjangan, di mana mereka ini tidak mampu lagi mengatasi masalah akademisnya. Mereka itu cenderung untuk marah, frustasi, menghayal, dan sangat pendiam. Nah, kemudian bagi anak tunalaras, materi pembelajaran dapat menimbulkan permasalahan, di mana dalam situasi tertentu itu informasi tentang akademisnya tidak dapat diterima karena adanya gangguan tingkah laku dan ketidakmampuan mereka dalam memusatkan perhatian. Namun ada juga sebagian dari mereka, anak tunalaras ini yang mungkin dapat menerima materi pelajaran, namun mereka itu tidak dapat, memprosesnya. Yang kedua itu ada perkembangan, sosial dan ekonomi. Secara kualitatif, anak tunalaras ini, berbeda dengan lainnya. Hal ini disebabkan karena anak tersebut sering menunjukkan tingkah laku yang aneh dan tidak wajar. Tingkah laku ini seperti tingkah laku motorik yang diulang-ulang, terus, menarik diri, terus serta kurangnya kontak mata. Nah, yang ketiga itu ada perkembangan komunikasi. Perkembangan komunikasi ini biasanya itu mereka, sulit untuk membedakan antara masalah sosial dengan masalah komunikasi. Situasi ini itu terlihat jelas hubungannya dengan anak yang emosinya terhambat. Mereka itu tidak mampu berkomunikasi dan kekurangan kontak secara total dengan dunia luar. Nah, anak dalam kategori ringan dan sedang itu biasanya dia mampu berkomunikasi walaupun dalam bentuk negatif seperti marah-marah, untuk melampiaskan emosi, menentang orang tua dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu ada, perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik ini perkembangan motorik anak tunalaras ini biasanya itu sama dengan, perkembangan anak tunagrahita kategori ringan. Nah, pada anak tunalaras ini mereka itu sering, mengalami masalah motorik yang aneh. Tingkah laku motorik anak tunalaras ringan dan sedang ini biasanya masih dapat dibedakan dari anak normal. Contohnya itu, anak dengan tunalaras mungkin itu mengalami kesulitan dalam mengikuti petunjuk atau mengendalikan gerakan tubuh dengan cepat. Nah, kesulitan ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik dan interaksi sosial dengan lingkungannya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya, intervensi yang dapat dilakukan atau diberikan kepada anak tunalaras. Nah, yang pertama itu strategi yang dapat digunakan dalam meningkatkan tingkah laku yang diharapkan. Pertama ada positive reinforcement, yaitu memberikan sesuatu yang disukai oleh si anak ataupun siswa sebagai hasil dari, tingkah laku yang diterapkannya, berhasil sampai tujuan, sehingga dan diharapkan tingkah laku tersebut dapat bertahan. Nah, yang kedua ada negative reinforcement, yaitu merupakan sesuatu yang meningkatkan tingkah laku siswa jika hal tersebut dihilangkan sebagai hasil dari tindakan ataupun, perilaku. Nah, kemudian ada juga strategi yang digunakan untuk mengurangi tingkah laku, yang tidak diharapkan. Yang pertama extension, yaitu, penarikan penguatan ataupun penarikan reinforcement dari tingkah laku yang tidak diharapkan. Kedua ada time out, yaitu menarik, anak untuk masa yang singkat dari seluruh sumber penguatan ataupun reinforcement, sebelumnya. Nah, selanjutnya ada punishment, yaitu memberikan hukuman dengan tujuan untuk membuat, anak mengurangi tingkah laku yang tidak diharapkan.
Nah, selanjutnya ada beberapa pendekatan guna dilakukan intervensi melalui beberapa teori. Maksudnya dalam beberapa teori pendekatan yang digunakan. Yang pertama ada pendekatan psikoanalisa. Nah, masalah anak tuna laras dipandang sebagai pathological imbalance, yaitu di antara dinamika id, ego, dan superego. Tujuan disusunnya praktik pendidikan berdasarkan teori ini yaitu membantu mengungkap hal yang mendasari patologi mental dalam usaha meningkatkan kesejahteraan psikologi yang tercermin dalam tingkah laku dan prestasi. Nah, yang kedua ada pendekatan psikologi pendidikan, yaitu pendekatan ini menekankan perhatian pada manajemen perilaku dan prestasi akademik anak dengan fokus pada penemuan kebutuhan individu dan pengembangan kreativitas melalui pelajaran musik, tari, kemudian ada lukis serta pengajaran lainnya. Nah, kemudian ada pendekatan humanistik. Di pendekatan ini anak tunalaras merupakan dianggap memiliki ketidakmampuan anak untuk terhubung dengan perasaannya sendiri, serta kesulitan menemukan makna dan pemenuhan diri. Nah, pendekatan ini digunakan untuk meningkatkan pengarahan diri anak, introspeksi diri, serta keterlibatan emosi dalam kegiatan belajar. Nah, kemudian ada pendekatan ekologi. Nah, tujuan pendekatan ini terletak pada aspek tingkah laku anak dan juga untuk merubah lingkungan yang dapat mendukung secara terus-menerus terbentuknya tingkah laku yang diinginkan tanpa campur tangan orang lain. Nah, yang terakhir ada pendekatan perilaku. Asumsinya yaitu bahwa masalah perilaku yang tidak sesuai untuk belajar pada anak tunalaras dapat diperbaiki jika perilaku tersebut dapat dimodifikasi. Nah, modifikasi perilaku tersebut dapat diupayakan melalui manipulasi lingkungan yang dekat dengan anak seperti setting sekolah dan tingkah laku yang sesuai dengan anak. Mungkin terkait materi tunalaras sekian, kami akan lanjut terkait materi ODD ataupun oppositional deviant disorder, yaitu gangguan perilaku yang sering muncul pada masa kanak-kanak dengan slide selanjutnya, Sa. Oke, di mana ODD itu tersebut gangguan perilaku yang sering muncul pada masa kanak-kanak dengan gejala mudah marah dan tersinggung, yang mana munculnya itu lebih dari sekedar normal daripada anak-anak yang biasa kita lihat. Nah, ciri-ciri penting dari gangguan pembangkangan oposisi ini adalah pola perilaku negatif, menantang, tidak patuh, dan bermusuhan yang berulang terhadap figur otoritas. Manifestasi dari gangguan ini termasuk ledakan amarah, berdebat, menentang, dan dengan sengaja mengganggu orang lain, serta menyalahkan orang lain terhadap kesalahan yang dia perbuat. Kemudian, anak ODD ini juga mudah tersinggung, pemarah, dan pendendam. Selanjutnya, terkait etiologi. Nah, pertama ada konteks individual. Pembangkangan langsung adalah strategi yang paling tidak efektif karena sifatnya yang terbuka dan langsung dan tidak suka terhadap orang tua. Ketidakpatuhan pasif juga dianggap tidak terampil tetapi tidak terlalu menimbulkan kebencian bagi orang tua. Kemudian perundingan merupakan upaya membujuk orang tua untuk mengubah tuntutan mereka relatif tidak langsung dan tidak menimbulkan permusuhan sehingga merupakan cara yang paling terampil. Nah, temuan dari penelitian menyatakan bahwa hanya bentuk perlawanan yang paling tidak terampil lah yang dapat memprediksi eksternalisasi perilaku bermasalah pada usia 5 tahun. Nah, selanjutnya ada konteks keluarga. Nah, bahwasannya kita ketahui bahwa lingkungan keluarga seringkali diidentifikasi sebagai faktor yang sangat penting dalam perkembangan ODD. Bukti penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa paparan perilaku maladaptif orang tua seperti mengkonsumsi alkohol, minum obat-obatan yang terlarang, dan kriminalitas dapat berhubungan dengan perkembangan ataupun risiko ODD. Nah, kemudian stabilitas keluarga juga merupakan faktor risiko umum pada masa kanak-kanak, di mana anak-anak yang tinggal di lingkungan keluarga yang kurang stabil memiliki risiko tertentu untuk mengembangkan perilaku yang mengganggu. Yang terakhir ada model perkembangan integratif, yaitu karakteristik anak dan transaksi orang tua anak yang dapat meningkatkan risiko perilaku menentang yang berlawanan.
Nah, selanjutnya itu terkait dengan kriteria diagnosis. Nah, yang pertama itu ada pola perilaku negativistik, bermusuhan dan menentang yang berlangsung setidaknya selama 6 bulan, di mana 4 ataupun lebih dari berikut ini ada, ataupun tampak. Yang pertama itu sering marah. Yang kedua, sering menantang, eee, atau menolak, perintah ataupun aturan dari orang dewasa, kemudian sering sengaja mengganggu orang lain, berdebat dengan orang dewasa, menyalahkan orang lain, atau, menyalahkan orang lain dari kesalahannya sendiri, kemudian mudah tersinggung, kemudian, sering marah dan mudah kesal, dan yang terakhir suka membalas dendam ataupun bersikap jahat. Nah, penting diketahui bahwa pertimbangan kriteria terpenuhi hanya jika perilaku terjadi lebih sering daripada yang biasanya dan diamati pada individu yang seumur ataupun, sesuai dengan tahap perkembangan, yang sebanding. Nah, kemudian ada gangguan perilaku menyebabkan gangguan yang signifikan dalam, fungsi sosial, akademik, ataupun pekerjaan. Nah, yang, terakhir, perilaku tersebut tidak hanya terjadi pada gangguan psikotik ataupun gangguan mood. Nah, selanjutnya itu terkait dengan, terapi ataupun intervensi. Ada beberapa intervensi yang diberikan. Yang pertama kepada individu, di mana terapi tatap muka dengan ahli kesehatan mental menciptakan peluang mempelajari metode baru dan, dalam mengatur emosi dan perilaku, termasuk keterampilan untuk mengelola kemarahan, kemudian berkomunikasi secara efektif, mengendalikan impuls, kemudian menyelesaikan masalah, dan, mengatasi frustasi dan stres. Nah, selanjutnya itu terapi kepada keluarga. Seorang terapi yang berspesialisasi dalam terapi keluarga dapat memberikan panduan untuk meningkatkan komunikasi dan memperkuat hubungan dalam keluarga. Terapi keluarga dapat, mendukung semua anggota keluarga dengan mengerjakan strategi produktif untuk mengatasi dan mengelola perilaku terkait ODD ini. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada pelatihan orang tua. Perawatan untuk ODD mungkin juga mencakup program yang dirancang khusus untuk mengajarkan keterampilan baru kepada orang tua agar dapat berinteraksi secara lebih efektif dengan anak-anak mereka dan memberikan disiplin yang lebih, konstruktif. Nah, selanjutnya itu ada intervensi di sekolah. Dukungan di sekolah juga dapat memberikan manfaat bagi siswa ODD. Hal ini dapat, diberikan dari guru, konselor, ataupun staf, sekolah. Intervensi sekolah bisa termasuk, menawarkan istirahat bila diperlukan untuk memberi siswa ruang mengelola perasaan kewalahan ataupun frustasi. Kemudian mengubah tempat duduk, membantu menghubungkan siswa dengan teman-teman yang suportif, serta dukungan kesehatan mental berbasis di sekolah. Nah, selanjutnya itu ada obat-obatan. Seorang psikiater mungkin meresepkan obat-obatan jika ODD disertai dengan gangguan mental lain, seperti ADHD ataupun depresi. Obat-obatan yang diberikan berupa antidepresan, penstabil suasana hati, antiseptik, antipsikotik, dan stimulan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Eee, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.